Yo guys, video kali ini gue akan bahas sebuah project yang menarik banget. Ini punya potensi yang luar biasa karena dianggap dia ini benar-benar build khusus untuk komunitas gitu loh, dimana semua orang punya kesempatan yang sama untuk ngegarap node dari project ini yang akan gue bahas. Dan ini gerakin node-nya pun juga gampang, nggak sulit untuk install baik di smartphone kalian ataupun di komputer kalian. Nah, nama projectnya adalah Meson Network. Nah, yang menarik adalah sebenarnya Meson Network ini tuh udah lama, gue sendiri tuh udah tahu tuh dari tahun 2023 awal, dimana waktu itu gue pernah coba iseng jalanin node-nya, gue sewa VPS gitu ya, dan itu gue jalanin cuma 6 bulan karena gue lupa untuk memperpanjang VPS-nya. Nah, setelah itu ya gue tinggal aja gitu ya, node-nya berhenti, gue tutup sampai akhirnya kemarin ya beberapa minggu lalu dia ini diumumkan akan bekerja sama dengan CoinList. Jadi Mason ini masuk ke dalam CoinList untuk melakukan yang namanya public sale ya. Dan akhirnya gara-gara dia masuk CoinList itu nama dia tuh melambung banget si Mason ini dan sekarang jadi terkenal banget gitu loh. Jadi di sini pertama gua akan kasih pembahasan dulu ya. Jadi Mason Network kita bisa baca di sini dia ada registration deadline Februari 5 tanggal 5 Februari 2024 itu dia akan melakukan yang namanya public sale dan public sale dilakukan di CoinList. Kalau teman-teman pengen ikut itu sebenarnya bisa tapi dia itu butuh yang namanya KYC dan orang Indonesia tuh sulit untuk melakukan KYC di CoinList. Jadi nggak semua orang tuh bisa diterima gitu loh. Dan kalau kalian pengen mudah diterima, itu pun kalian pakai pasport ya. Kalian harus pakai pasport, terus kalian registrasi, kalian KYC di CoinList-nya, terus kalian deposit sejumlah USDT ataupun USDC melalui jaringan Ethereum. Jadi kalau kalian ikutnya dikit cuma $100, $200, menurut gue skip aja ya karena sayang gitu. Tapi kalau kalian ikutnya $1.000, $500, untuk ikut presale di CoinList itu masih worth it ya karena nanti kita transaksinya pakai di jaringan Ethereum. Oke, nah gua rasa untuk kayak registrasi dan KYC kalian udah ngerti, jadi gua akan skip tahap itu. Sekarang gua akan masuk penjelasan tentang Meson Network dulu. Jadi Meson Network ini dibangun dengan tujuan untuk Depin. Nah, ini narasi yang lagi fresh di tahun 2024. Banyak yang bilang bahwa narasi Depin ini di 2024 ini pertengahan ataupun akhir itu nanti akan naik ya. Sama kayak di tahun 2023 itu di awal itu kita fokusnya ke AI dan beneran AI itu naik gitu ya di tahun-tahun 2023. Nah, kurang lebih gitu. Apa itu DePIN? DePIN adalah Decentralized Physical Infrastructure Network. Artinya apa? Seluruh infrastruktur yang ada di sekitar kita di dunia nyata secara fisik itu akan dibuat secara decentralized melalui teknologi blockchain, ya. Nah, jadi kalau kurang lebih tujuannya sih di situ. Dan sekarang di komunitasnya itu terakhir dia bilang ada 340.000 miners yang tersebar lebih dari 150 negara ya dan ada 100.000 aktif node yang berjalan tiap harinya ya membagikan dan achieve untuk bandwidth dengan capacity sekitar 20 terabyte per detiknya ya jadi kurang lebih yang mining node-nya si Meson itu banyak banget dan kalian juga bisa mining sebenarnya. Nanti gua akan ajarin gimana ya. Meson Network Depin node di-develop dengan tujuan user-friendly teknologi di mana semua orang akan bisa menggunakan hardware-nya ya dari laptop, server, IoT device, smartphone ya itu bisa gitu loh ya. Tapi ya kalau smartphone ya HP kalian siap-siap aja panas gitu ya. Jadi taruhnya di tempat yang adem atau sejuk gitu. Terus Meson Network sudah tembus 20 terabyte per detik bandwidth-nya ya ada 100.000 lebih node di mana node-nya ini nanti bertujuan untuk decentralize big data, AI, CDN, social media, tech, e-commerce, finance, dan masih banyak lagi. Jadi dia memang fokusnya itu ke Depin-nya gitu loh, ya. Jadi Meson ini juga application-nya ini bisa nge-gain data-data kurang lebih mirip kayak Project Filecoin, Arweave, Greenfield-nya, Binance Smart Chain, Phantom ya, dan beberapa crypto inisiatif lainnya gitu loh. Nah, key highlight-nya apa? Jadi key highlight-nya adalah di sini fokusnya kan Web3 decentralized untuk data transmisi dan juga bandwidth utilization. Di mana ya fokusnya kayak tadi dibilang untuk AI, blockchain, sosial dan lain-lain. Nah, di sini dia ada beberapa core penting. Yang pertama adalah Gateway X.
di mana Gateway X ini tujuannya adalah menyelesaikan masalah fundamental yang ada dalam limitasi terhadap IPFS, Filecoin, Arweave, dan Greenfield. Ya, jadi ini kayak lebih versi upgrade-annya lah. Nah, apa itu IPFS kalau kalian nggak tahu? IPFS itu banyak banget digunakan untuk ngedeploy atau menyimpan berbagai data. Biasanya paling mudah ditemukan itu ada di NFT, ya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk tujuan upload, storing, sharing file data dengan jauh waktu yang efisien dan juga lebih murah kalau menggunakan gateway X-nya si Meson. Nah, terus juga ada Gaganode. Nah, apa itu Gaganode? Jadi Gaganode ini adalah membuat kita punya kesempatan untuk melakukan yang namanya mining ya atau menjalankan node di mana kalian akan diberikan insentif poin yang poinnya nanti bisa dikonversikan menjadi token Meson atau MSN. Nah, fungsi node-nya apa? Untuk mengamankan jaringan, mengamankan protokolnya, sharing bandwidth ya dan lain-lainnya. Terus ada juga IPC Cola. Nah, ini ditenagai oleh Gaganode. IPC Cola ini adalah customable big data solution. Ya, jadi semua orang bebas menggunakan data yang ada ya untuk berbagai industri baik di fisik maupun di digital ya, kayak AI, sosial media, edtech, e-commerce dan masih banyak lagi. Jadi memang secara bisnis modelnya dia ini bisa digunakan baik yang retail kayak kita nih kita butuh data atau butuh something ya, bisa juga digunakan untuk company-company besar kayak gitu. Jadi semua akan saling berkesinambungan. Nah, sekarang gua akan jelasin soal presale-nya ya. Ini community sale yang ada di CoinList. Jadi, penjualannya itu akan dilakukan di tanggal 8 Februari ya, tanggal 8 Februari 18 UTC. Tapi sebelum melakukan penjualan, kalian harus melakukan yang namanya pre-funding. Artinya kalian harus deposit aset USDT atau USDC yang tadi gue sebutkan ke akun CoinList kalian yang sudah KYC sebelum tanggal 5 Februari 2024. Nah, untuk full diluted network value ya ada di angka 175 ribu dolar. Ini termasuk sedang ya, nggak kecil, nggak besar, termasuk sedang. Untuk harga per satu tokennya berapa? 1,75 untuk harga listingnya, 1,75 dolar. Kok mahal gitu ya? Karena dia supply-nya juga nggak banyak, sedikit. Dimana untuk di presale ini pun hanya 2,5 juta MSN yang dijual atau 2,5% total supply. Jadi ini benar-benar rebutan. Nah, untuk ikutnya limitnya berapa? Minimumnya adalah 50 dolar, tapi kayak tadi gue bilang tidak disarankan kalau kalian ikutnya kecil ya. Saran gue pribadi, opini pribadi, ingat ini opini pribadi gue 500 dolar. Maksimumnya di angka 3.000 dolar ya. Dan ini kalian nanti masih rebutan, jadi belum tentu pasti dapat gitu loh. Terus additional allocation, ini kalau misalnya di transaksi pertama itu tidak habis, maka orang yang sudah ikut bisa nambah lagi. Nah, kurang lebih itu additional allocation. Nah, terus untuk vestingnya gimana? Vestingnya adalah diperkirakan Meson ini akan listing di tanggal 15 Maret 2024. Dan itu akan unlock 1/6 dari total supply yang kalian dapatkan. Sisanya akan unlock tiap bulan selama 6 bulan ke depan. Ya, sejak tanggal 15 Maret 2024. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terus negara mana aja yang tidak diperbolehkan untuk ikut? Ya, jadi di sini ada beberapa negara yang nggak boleh seperti US, Kanada, China, Republic of Korea, dan beberapa negara lainnya. Tapi Indonesia itu bisa. Oke. Nah, sisanya nanti kalau kalian tertarik sama community marketnya atau sell-nya kan bisa baca lebih lanjut di CoinList gitu ya. Nah, untuk tokenomics sendiri. Jadi untuk MSN ini dia punya token ya, ticker MSN dari Mesa Network. Initial supply-nya di angka 100 juta token. Nah, kenapa makanya harganya 1,75 per tokennya? Karena supply-nya sendiri hanya 100 juta. Jadi kalian bisa coba searching-searching aja project-project dengan harga token 100 juta tuh seperti apa. Kayak gitu. Kalau kalian cek di CMC ya, project sejenis, cari aja blockchain yang punya supply 100 juta gitu ya. Nah, terus MSN utility-nya apa ya, fungsi tokennya apa. Jadi dia punya fungsi nggak cuma governance tapi ada utility. MSN token akan digunakan sebagai mentenagai untuk akses bandwidth dan juga big data service ya. Jadi ketika ada orang yang pengen buka big data, mencari informasi, itu dia harus bayar pakai MSN ya. Jadi mau nggak mau dia harus beli MSN-nya.
Nah, ini juga big data ini termasuk seluruh informasi kayak advertise, sosial media, marketing, finance, dan masih banyak lagi. Terus juga untuk mengakses bandwidth service yang ada, ya, untuk content delivery, ya, untuk web page, video, streaming konten, file, dan masih banyak lagi. Nah, itu juga pakai MSN. MSN token akan dibagikan sebagai hadiah ke para miner yang bertugas untuk kontribusi mengamankan berbagai data-data yang sudah ada di Meson Network yang sudah dikumpulkan. Jadi kan data itu kan akan disimpan di big data, ibarat kayak sebuah koper ya, punya banyak kertas file-file. Nah, file itu adalah data, itu disimpan. Nah, yang ngamanin kopernya itu adalah para validator atau node. Dan kalian akan dibayar sebagai orang yang membantu menjaga datanya. Nah, kayak gitu. Ya, terus MSN Network bisa di-stakingkan ke miner ya untuk meningkatkan efisiensi dari operasi mining. Terus juga MSN Network token itu bisa digunakan untuk bergabung atau berpartisipasi serta engaging dalam governance prosesnya. Ya, di mana kalian bisa voting dan juga memastikan bahwa proposal yang disediakan secara on-chain itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi kurang lebih itu fundamental dan kegunaan dari MSN-nya kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, selain itu dia menetapkan fitur fungsi yang cukup gue suka ya, kayak Ethereum ataupun Binance Smart Chain atau BNB, di mana setiap kita melakukan transaksi di jaringan Meson Network itu kan kita akan membayar sejumlah MSN token ya sebagai biaya jaringannya. Nah, itu akan dibagi menjadi dua ketika kita sudah bayar. Yang pertama adalah diberikan ke para miner sebagai hadiah karena telah mengamankan transaksi. Yang kedua, sebagiannya akan untuk di-burn atau dibakar, supaya MSN tokennya itu supply-nya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu ketika banyak yang melakukan transaksi. Ya, jadi kurang lebih itu mekanismenya, dia ada burning. Terus token distribusinya, private sale 26 juta atau 26%, linear unlock bulanan 12-36 bulan setelah TGE, public community sale total ada 5 juta, tapi yang di CoinList itu hanya sekitar 2, sekian persen. Ya, ekosistem 27 juta MSN. Nah, ini akan full unlock dan akan linear unlock bulan selama 8 tahun ke depan sejak TGA. Ada foundation reserve. Ini 20 juta MSN ya. Technical team 15 juta, partner 6 juta. Nah, di sini ada testnet mapping atau 1 juta MSN. Ini directly akan langsung masuk sirkulasi setelah TGA. Nah, jadi teman-teman yang ikut testnetnya untuk mengamankan jaringan atau menjalankan node, itu dapat rewardnya dari sini, testnet mapping. Tapi misalnya kalian masih pengen mining, ya, kalian masih pengen mining setelah testnetnya udah kelar gitu loh. Tetap bisa dapat reward karena kalian jatuhnya udah jadi seorang miner atau node di mainnet gitu ya. Kalian membantu mengamankan data asli atau jaringan asli. Nah, itu dapatnya dari mana hadiahnya? Dapatnya dari ekosistem, yaitu 27 juta sekian totalnya. Ya, jadi ketika misalnya nanti video ini kan gue akan share mainnetnya, tapi ketika nanti sudah mainnet ya, sorry, gue share ini testnet, ketika sudah mainnet, kalian tetap mining, kalian tetap dapat rewardnya, kayak gitu. Ya, nah ini sisanya chartnya sampai 60 bulan ke depan untuk mencapai 100 juta, tapi karena ada burning ya harapannya nggak nyampe 100 juta token itu sudah berkurang gitu ya, cair. Nah, ini inflasinya ya. Jadi inisial token inflasi adalah 5% untuk tahun pertama, akan berkurang 4,5% di tahun kedua, lalu akan kurang ke 4% di tahun ketiga dan seterusnya. Jadi dari 5% inflasi dia setiap tahun, 0,5% akan berkurang setiap tahunnya. Ya, jadi ini sistem pengurangan inflasi di tiap tahun. Jadi kalau Bitcoin sistemnya adalah halving 4 tahun sekali, potong setengah. Kalau ini potong 0,5% di tiap tahunnya. Nah, ekosistemnya pun juga sudah ada ya, sudah ada isi. Jadi nggak cuma blockchain kosongan. Jadi dia ada social file, ada storage, ada blockchain karena dia bisa hubung dengan EVM ya, terus juga ada NFT, ada tools, wallet dan GameFi dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, di sini udah ada teknologinya, penjelasannya kayak GitHub-nya kan bisa cek untuk pakai kayak GetYX, terus juga ada Darknex ya, Gaganode dan lain-lain. Tapi gue akan kasih yang Gaganode-nya. Nah, di sini kita bisa lihat yang jalanin 107.000 lebih.
ya. Nah, ini sisanya sih data-data aja sih. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam testnetnya aja ya. Jadi teman-teman bisa pakai untuk mining. Jadi gue akan mulai ajarin kalian untuk mining, bisa di HP atau di komputer. Tapi gue akan kasih tutorialnya itu yang di komputer, karena gue pakai komputer, pakai laptop. Untuk HP kurang lebih mirip-mirip atau sama-sama. Kalian tinggal ikutin aja atau cek tutorialnya. Atau kalau kalian bingung, kalian join aja grup Telegram Cryptosias. Grup Telegram gue, link di deskripsi video. Kan tanya-tanya di situ udah banyak banget teman-teman yang sudah mining pakai HP. Nah, itu kalau kalian pengen miningnya pakai HP. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video. Gue udah kasih nama linknya mungkin testnet kali ya, atau mulai testnet terus link gitu ya. Nah, itu kalian klik aja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, dashboard.gaganode gitu ya. Nah, di sini kalian masukkan email kalian. Misalnya emailnya apa gitu kan, terus passwordnya apa gitu. Kalian masukin, terus kayak gini, kalian masukin lagi. Nah, di sini ini kemarin agak ini sih konyol sih. Jadi ini tuh CAPTCHA ini tuh kalian hitung matematika. Di sini kan ada nih matematikanya. Contoh, ingat, kita belajar di sekolah itu perkalian itu didahulukan. Jadi kita 8 kali 9 dulu, kayak gitu teman-teman. Ya, 8 kali 9 dulu, terus ditambah 50. Jadi dapatnya 120,22. Nah, kalian jawabannya kayak gitu ya, untuk menyelesaikan CAPTCHA-nya gitu. Terus di bawah, di sini kan diminta untuk masukkan V-code. Nah, di atas kan udah masukin email. Kalian klik tombol send V-code to my email. Kalian klik, terus kan cek email kalian. Nanti kan akan dapat kode gitu loh. Nah, misalnya kodenya nih 1234 misalnya. Terus di bawahnya kan disuruh untuk masukin kode referral. Kalau kalian klik link yang ada di deskripsi video, harusnya langsung keisi ya. Kalau belum, kalian masukin NKWDLWRJXMFRNRJ. Ya, nanti gua akan taruh juga di deskripsi. Terus kan klik tombol register ya, untuk registrasi ke akun Gaganode kalian. Nah, kalau kan sudah registrasi, kalian tinggal login aja, masuk ke akun kalian. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa lihat ya, ada logo Meson Network, terus juga ada welcome, terus ada mining, Meson Reward, Meson Token, SDK, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita kelarin dulu daily task atau misi harian. Jadi, di sini udah munculin 3 misi. Yang pertama adalah misi yang paling atas. Ini kalian ketika klik, pencet, nanti dia akan terbuka seperti ini. Nah, untuk yang paling atas ini hanya bisa dilakukan 1 kali aja. Jadi, kalau kalian udah klaim, besoknya dan seterusnya kan udah nggak bisa klaim. Ini cuma bisa diklaim sekali. Ya, kalian dapat 15.000 poin. Oke? Nah, nanti kan muncul seperti ini. Kalian ikutin aja step-stepnya. Step pertama, klik bind wallet. Nanti akan terbuka Gaganode bagian account. Ya, nanti di sini kalian tinggal konekkan ke wallet kalian, ke wallet MetaMask. Ya, ke wallet MetaMask. Kalian tinggal bind wallet aja. Kalau sudah, ya, nanti kan step kedua yaitu follow Meson. Kalian klik ini follow Meson. Terus kan tinggal follow Twitternya aja. Seperti ini. Terus step 3 kan diminta untuk tweet. Kalian klik aja step 3 tweet. Nanti otomatis dia akan isiin seperti ini. Calling all crypto enthusiasts gitu ya. Terus kalian tinggal klik tombol post. Oke? Nah, kalau sudah, kalian copy link dari yang tadi sudah kalian postingan seperti ini. Kalian copy, lalu masukkan, klik tombol step 4, verify and get reward. Ya, jadi kurang lebih itu. Kalau kalian udah pernah claim, kalian nggak bisa claim lagi. Ya, ini contoh gue udah pernah claim. Jadi, sorry, this Twitter already has been rewarded. Artinya gue sudah pernah claim. Kayak gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan sekali. Selanjutnya, kalian kelarin yang 2 daily task yang di bawah. Ya, tulisan daily task, ini ya. Reply to other hot tweets. Kalian klik aja. Di sini kalian copy dulu yang warna ini ya, warna apa nih sebutannya ya? Ijo biru gitu ya. Yang super love ini kalian copy seperti ini. Klik step 1 ya. Nanti akan terbuka sebuah tweetan seperti ini. Terus kalian bagian post your reply masukkan copy yang tadi ya, sama persis ya, super love Gaganode sama ya. Terus kalian tinggal reply. Klik view, copy linknya, masukkan di sini. Step 2, klik. Nah, ini karena gue udah claim, jadi gue nggak bisa claim lagi. Besok gue baru bisa claim. Nah, kalau yang untuk daily, itu dapat poinnya random ya. Kadang bisa dapat 5.000, bisa dapat 7.000 poin, bisa dapat 8.000 poin. Kadang bisa 0. Ya, karena dia itu semacam kayak kotak gacha poin. Ya, gue udah 2 kali dapat 0, dapat zong.
ya. Jadi kalian jangan kaget nanti kalau kok gua nggak dapat poin gitu kan. Nah, terus yang ketiga juga sama, ini kalian pakai tweet ya, klik aja step one, quote and tweet. Di sini dia minta mention satu teman. Ya, jadi kita klik, terus kalian tinggal mention aja teman kalian siapa gitu loh yang ada di Twitter gitu ya. Nah, contoh kayak gini, kalian mention, terus post, klik view, copy, terus masukkan, klik step 2 verify. Nanti kalian akan dapat reward kayak gitu. Oke, kalau udah, ya udah kita close. Nah, ini yang kita lakukan setiap hari. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya mining. Mining ini tidak wajib. Misalnya kalian nggak mau mining, cuma pengen daily doang, silakan. Tapi reward gedenya itu ada di mining, poin gedenya. Caranya gimana? Jadi kan klik bagian mining. Di sini ada mining rules, kayak informasi terkait miningnya, ya. Jadi kalian bisa pakai PC, komputer, atau pakai cell phone. Ya, terus juga ada install and run. Nah, ini untuk download aplikasinya supaya kalian bisa mining, ya. Nah, di sini dia bisa support Windows desktop 64 bit kalau kalian pengguna PC atau laptop. Bisa juga Android kalau kalian pengguna smartphone. Ini kalian bisa download ya. Ini ada linknya. Kalian bisa copy terus taruh di browser, kalian download APK-nya. Lalu kalian jalankan ya aplikasinya. Nanti di sini ada tutorialnya. Step yang kedua, kalian diminta untuk supaya dia tidak restriction. Aplikasinya tidak dimatikan secara paksa oleh HP-nya. Kayak gitu. Nah, nanti tampilannya seperti ini, kurang lebih. Nah, ini ya. Kalian ke bagian gaganya, setting, background setting, pilih no restriction. Baterai kalian akan boros, ya, karena dia jalan 24 jam non-stop miningnya. Tapi ya, kalau kalian tidak menyalakan fitur ini, nanti bot kalian tuh node kalian tuh suka mati-mati gitu loh. Jadi mau nggak mau harus nyalain gitu aja ya. Jadi kalian pokoknya taruh di tempat jangan kena matahari langsung, karena itu kan bakal panas banget. Nanti HP kalian meledak gitu kan. Jadi ya itulah. Kalian tinggal atur-atur aja lah ya. Terus auto startnya juga diminta untuk nyalakan. Jadi supaya aplikasi ini tidak mati gitu ya, kan tinggal nyalakan aja. Ikutin aja tutorialnya, di sini udah ada untuk yang pengguna smartphone. Nah, untuk pengguna PC atau laptop, di sini kalian juga ada linknya, download asetnya ya. Nah, di sini gue udah download aplikasinya. Nah, ini gue udah download ya. Dia logonya itu bebek. Nah, terus selanjutnya kita install dulu node-nya. Ya, kita double klik aja, teman-teman, untuk melakukan instalasi. Ya. Nanti muncul seperti ini. Terus kalian tinggal next aja. Pilih destination folder. Next aja, terus kalian install. Biarkan sampai berhasil ya untuk instalasinya. Nah, kalau udah, kalian klik tombol finish. Lalu kita buka aplikasi Gaga Note untuk desktopnya ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita tunggu sampai loadingnya selesai dulu. Nah, kalau sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini ya, udah beres. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bagian kolom input your token, dan ini empty, tulisannya kosong. Nah, ini kita butuh kode token di mana akun kita itu apa ya, lebih tepatnya kayak menandai bahwa ini mining ke akun kita. Nah, itu dapetinnya kalian balik lagi ke browser kalian yang tadi. Terus di sini kalian ke bagian install and run tadi, itu kan di atas nih ada nih token gitu kan, ada token. Kalau punya gua itu RLMONJOY belakangnya C54. Nah, kurang lebih itulah, itu kode akun punya gua. Nah, kalian pasti punya kodenya masing-masing. Kalian tinggal klik tombol copy aja di sini, atau kalian copy semua gitu ya. Terus kalian balik lagi ke aplikasinya tadi gitu loh. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus kan masukin kodenya. Nah, kayak gini. Terus klik tombol restart. Nah, dia akan jalanin, dia akan ngebaca akun kita. Nah, ini kita tunggu sampai restartnya selesai. Nah, untuk pengguna smartphone juga sama ya. Jadi nantinya tampilannya akan seperti ini kalau yang smartphone ya. Lihat yang paling kiri. Terus nanti di bawah sini dia ada tempat untuk menaruh kode token kalian. Nah, kan tinggal copy, sama kayak tadi, copy paste saja. Terus kalau udah, kalian klik tombol start mining. Nanti dia akan jalanin, dia akan informasiin. Kalau berhasil, nanti dia akan muncul seperti yang ada di paling kanan ini ya. Node start successfully, build connection successful. Artinya dia sudah mulai menjalankan miningnya. Nah, kurang lebih kayak gitu.
Nah, kalau untuk PC itu nanti N-nya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Di sini not config will restart after 60 second dan dia ada N-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ini node-nya udah mulai jalan. Jadi di sini kalian tinggal diemin aja dan kalian bisa cek balik ke website tadi untuk melihat di bagian terminalnya. Nah, nanti kalau kan udah jalanin dan dia udah berhasil, kan tunggu aja sekitar 2-5 menit ya. Itu nanti dia akan muncul di dashboard Gaga Note kalian di bagian Note. Ya, di bagian Note-nya. Nah, ini punya gua masih belum jalan karena kan ini gue baru jalanin tadi ya. Jadi nantinya akan muncul di sini. Akan muncul informasi IP, lokasi, tipe, versi, dan lain-lain. Ya, dan yang paling penting kalian perhatiin bagian status online-nya. Dia itu lagi online, lagi jalan atau enggak. Kalau lagi offline itu kalian harus buka lagi, cek lagi gitu loh. Yang penting dia online dan jalan. Nah, habis itu nanti kalian jalanin aja kan diemin HP-nya, aplikasinya jangan sampai ditutup kalau kan pengguna smartphone. Aplikasinya jangan ditutup, jangan di-close, jangan dimatiin ya. Kalau kalian matiin nanti miningnya stop gitu loh. Jadi harus tetap dalam keadaan terbuka kayak gitu. Kalau HP kalian itu kan ada beberapa HP yang bisa kayak di-minimize tapi tetap jalan aplikasinya atau apa gitu ya. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau HP kalian memang aplikasinya tetap jalan walaupun di-minimize. Tapi kalau ada HP yang tidak bisa minimize, ya nggak mau kan harus tetap buka gitu. Sama laptop, PC, komputer, server, dan lain-lain 24 jam tetap jalan nonstop gitu ya. Tapi kalau kalian pengen pindah, biar lebih hemat, jalaninnya di VPS itu bisa. Ada Linux, ada Mac, dan lain-lain. Kalian bisa jalanin di VPS kalian. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti setiap harinya, tiap 24 jam sekali, itu kalian bisa cek reward kalian di bagian mining daily di sini. Ya, jadi kalau kalian udah mining, nanti dia chartnya itu akan naik. Ini kan datar mati nih, artinya tidak pernah mining. Tapi kalau dia udah pernah mining, dia chartnya itu akan naik. Dan dia grafiknya akan naik turun. Itu udah hal yang biasa, tidak bisa stabil di atas. Ya, jadi dia naik turun. Dan tiap 24 jam sekali kan akan dapat Mason Reward Point. Ya, nanti akan muncul di sini. Misalnya hari ini kalian dapat berapa sih poinnya kayak gitu. Ya. Terus totalnya yang bisa kalian withdraw itu berapa di bagian Mason Reward Balance. Nah, sekarang gue akan ajarin kalian gimana caranya withdrawal atau tuker poinnya menjadi token MSN. Caranya adalah kalian ke bagian Mason Token di bawah sini. Let's say misalnya poin kan udah banyak gitu ya di atas. Mungkin saran gue di atas 10.000 atau 20.000 kali udah bisa withdrawal sih. Kalian ke bagian Mason Token. Kalian ke bagian Exchange Mason Reward. Kalian klik Sepolia ETH Testnet. Karena ini testnet, dia jadinya Sepolia ETH Testnet. Nanti kalau udah mainnet ya beda lagi gitu ya. Nah, kalian klik, nanti akan diminta untuk buka MetaMask di jaringan Sepolia. Di sini akan muncul wallet address kalian. Ya, terus di sini ada MSN Testnet Contract Address. Nah, ini adalah kalian copy aja, tambahkan di MetaMask ya, import token, masukin. Ya, nanti akan muncul token MSN. Nanti MSN itu akan muncul di wallet kalian gitu loh. Nah, kalau udah kalian ke bagian lihat reward balance-nya, ini kalian kan ada angka nih, kalian double klik copy aja. Oke. Misalnya udah 10.000 sekian gitu ya, atau 20.000 sekian, kan copy aja kayak gini. Nah, kalian perhatiin reward-nya. Di sini reward MSN claim ratio. Artinya apa? Setiap satu MSN ya sama dengan setiap satu poin ya sama dengan 0,00678 MSN. Dan ini rasionya bisa berubah-berubah karena kan tadi ya ada penurunan emisi 0,5% setiap tahunnya kayak gitu. Jadi ini akan terus turun nanti ke depannya. Terus kan klik tombol exchange, klik Sepolia Testnet, kalian masukin jumlah poin yang sudah kalian miliki. Nanti dia hitung tuh estimasi bakal dapat berapa MSN token. Ternyata estimasinya adalah 50,9 ya di testnet. Kan klik confirm. Terus confirm. Ya, nah muncul seperti ini. Kan bisa lihat di bagian action klik tombol get token. Lalu kalian tinggal di MetaMask-nya itu bayar biaya jaringan atau gas fee untuk ngeklaim tokennya. Nanti tokennya akan dikirim ke wallet kalian kayak gitu. Nah, ini kita tunggu sampai transaksinya berhasil ya. Nah, dan transaksi pun berhasil, kan bisa lihat ya. Nanti statusnya berubah jadi received. Artinya tokennya itu sudah dikirim ke wallet kalian. Dan di sini poinnya, reward balance-nya sudah 0. Karena sudah berkurang. Jadi
Nantinya ketika sudah mainnet, cara konversinya juga seperti itu ya teman-teman ya. Ngubah rewardnya menjadi tokennya. Nah, kalian bisa cek MetaMask kalian, di sini sudah bertambah ya. Jadi di sini MSN gue tuh udah bertambah nih. Nah, di sini ya, gue punya 4027 MSN testnet. Nah, untuk airdropnya, untuk konversinya, ketika nanti sudah mainnet, dari testnet ke mainnet, rasionya berapa belum tahu, ya. Jadi belum ada informasi, karena kan yang mining banyak nih. Jadi kita nggak tahu nih, 4000 ini nanti jadi berapa MSN aslinya gitu. Ya harapan gue 1000 pun juga udah cuan banget sih ya, karena kan satunya listing di 1,75 dolar. Biasanya kalau baru listing tuh minimum 5x, 10x gitu. Jadi itu wah itu bakal JP banget kalau konversinya bisa 1:2 atau 1 banding ya berapa gitu kan. Ya berharap aja sambil teman-teman jalanin aja testnetnya gitu. Oke, paling sampai sini videonya terkait Meson Network-nya, penjelasan sama cara garap node-nya. Ini Meson ini cukup oke karena kalian tidak diwajibkan untuk sewa VPS. Kalau node-node lain itu wajib sewa VPS dan biasanya harus whitelist, tidak semua orang bisa mining. Nah, ini bisa mining, semua orang bebas. That's why gue cukup punya apa ya, pandangan positif untuk Meson Network. Jadi benar-benar nge-support komunitas lah ya. Kalian sendiri pun bisa mining Meson gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa videonya di like, share, komen ya. Paling penting share juga ke teman-teman kalian biar ngegarap bareng-bareng. Terus juga tonton full pastinya ya supaya algoritmanya juga naik dan makin bisa nyebar ke teman-teman lainnya dan mengedukasi lebih banyak lagi. Jangan lupa join ke komunitas gue juga di Telegram. Itu gratis kan, bisa join di situ. Dan gue ada planning nanti di bulan depan adain offline event di Jakarta. Semoga berhasil, semoga jalan, doain aja. Ya, jadi kalian juga bisa ikut datang dan di situ mungkin gue akan sharing terkait airdrop jauh lebih baik lagi. Oke, paling sampai sini kita ketemu di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.